wis nyambut gawe ditutur pengangguran Pak. Iya, semono awak iki. Coba iki buka ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bejo. Saya Bejo. Bejo. Aku bukan le. Hoi. Info pelatihan Korea nanti di DLK Semarang 1. Tapi aku gak duit biaya ya. Gratis gratis. Langsung ke baik. Ayo. Gas ke. Pak, Bu, kalau badai nyuwun restu, kalau badai tidak pelatihan nih. Kalau badai tidak pelatihan. Latihan apa ya? Oh, bahasa Korea. Bayarannya gue. Gratis. Tak keseng ya. Korea, di lancar deh. Tak Tony, boleh rasa ngangoni, saling menggongake, semoga sukses, sehat, ibadah selalu ya. Titip anak ya, Jom. Ini selamat ya, Jom. Ya. Selamat pagi. Ya. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mas? Selamat, Pak. Oh, namanya Selamat. Selamat ya? Selamat, Pak. Maksud saya, iya saya sudah tahu namanya Selamat. Maksud saya selamat ya Mas Selamat. Karena Anda sudah terpilih menjadi peserta di pelatihan CPNI Korea di BLK Semarang 1 ini. Ya, di sini semuanya fasilitasnya lengkap, komplit. Jadi mohon dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Mumpung padang rembulan, mumpung jembat kalakane, ya Boleh saya lihat berkasnya, Mas? Ya. Terus saya cek dulu ya. Oh iya. Semuanya sudah lengkap ya, bagus. Saya terima berkasnya. Sekarang langsung berkumpul sama teman-teman yang lain, kemudian langsung pelajaran bersama instruktur kami di sini. Ya, mas-masnya di sini semangat belajar ya Mas. Semangat. Ya, selamat pagi. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Salah satu dan kedua. Saya Bangku Haji Jode yang beliau silat. Insya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Yaudah. Untuk mengawali pelajaran, mari kita buka buku halaman ya. Rahasia ya. Mari ikuti saya. Hakseng. Murid. Songsangnim. Guru. Gue sawon.
pegawai perusahaan, pegawai perusahaan, juku, juku, ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Oke, berhubung waktunya sudah habis, saya akhiri sampai sekian. Sampai bertemu di lain hari. Salah satu punya dua. Saya berhubungan media tidak. Kenal juga. Bisa. Dan Kamsahamnida. Kamsahamnida. Annyeong Inggrisyo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo Yorobun. Selamat datang di BP2MI. Calon peserta ujian PPS topik, kalian sudah siap? siap. Bawa kartu ujian? Siap. Oke, baiklah, sekarang bisa diisi. Nanti kalian akan mengerjakan 20 soal reading, 20 soal listening selama 50 menit. Oke, bisa dikerjakan dari sekarang. Baik, waktunya sudah selesai. Untuk hasil ujian, kalian bisa melihat di website bp2mi.go.id. Peserta boleh meninggalkan ruangan. Selamat. Pagi ini kesulitan Jakarta Korea. Gimana juga lagi? Oppa Gangnam Style. Gampang, judi, mabok, karaoke, bebas. Apa ini pakai telepon ini? Halo? Halo, Apa? aku bapakmu. Bapak? Iya, Halo Pak, telepon Pak. Kabar ibu? alhamdulillah saya ini. Kok kita jadi ngantuk ini gini loh? Aku baru konco-konco Pak. Astagfirullah. Suara apa kowe Pak? Ibumu orang keras bisa, nyawamu. Gue gak Ribuan kilo jalan
kalian bisa berubah, bisa memperdaya diri. Yuk, ya. Satria harus percaya pada Yang Esa. Satria harus percaya pada Yang Esa. Satria harus berbakti pada orang tua. Satria harus berbakti pada orang tua. Satria harus mengabdi pada bangsa dan negara. Satria harus mengabdi pada bangsa dan negara. Siapa kita? Satria, Siapa kita? Satria, Siapa kita? Satria. Pekerja Migran Indonesia sebagai warga negara PPIP. Ini tentu program kerja yang tidak mengada-ada. Hanya tinggal kejujuran negara, kejujuran aparatus negara yang menangani PMI. Di satu sisi negara selama ini mengakui dalam pidato-pidato, dalam narasi-narasi besar, ya, dalam berbagai kesempatan di depan para pekerja migran yang menyatakan dengan lantang, gagah berani bahkan bahwa PMI adalah pahlawan devisa, PMI adalah pejuang keluarga. Pertanyaannya adalah sejauh mana negara memberikan perlakuan hormat kepada pekerja migran Indonesia? Itu yang ditunggu sebetulnya. Sehingga saudara-saudara sekalian, dalam kunjungan kami ke Jawa Tengah, ya, ini sudah hari ketiga saya dan tim ada di Jawa Tengah. Ini terkait sosialisasi Undang-Undang 18/2017. Kami melakukannya di 23 provinsi. Kick off-nya dimulai dari Jawa Timur. Kami bergerak ke Lampung, kami bergerak ke NTB. 4 hari lalu kami di Jawa Barat. 3 hari lalu kami tiba di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian tanggal 14 di Jakarta. Setelah itu kami terbang ke Sumatera dan seterusnya 23 provinsi. Sosialisasi Undang-Undang 18/2017. Semua adalah orang-orang baik, orang-orang yang senantiasa berjuang untuk pekerja migran Indonesia. Sekali lagi untuk P3MI yang kami undang, saya yakinkan sekali, saudara-saudara mitra kerja kami, apapun kesulitan saudara-saudara pasti akan kami full bantu mengakses dengan negara-negara penempatan, mengakses dengan pihak-pihak tertentu. Ayo, kalau perlu Pak Beni, saya ada kesulitannya dengan negara ini, panggil saya. Pak Beni, saya perlu kayaknya bisa langsung dengan duta besarnya, panggil saya. Kapan pun dibutuhkan, sepanjang kita semua sepakat bekerja secara benar dan konsisten. Tapi kalau diajak urusan hal yang salah, jangan ajak saya. Urus sendiri, hadapi masalah hukum secara sendiri. Terima kasih atas kehadiran semua pihak, P3MI, LPK, ya. LPK juga sama posisinya, tentu sangat penting dan strategis bagi negara. Terima kasih atas hal-hal yang dilakukan selama ini untuk penguatan kapasitas pekerja migran. Kunjungan ke Jawa Tengah kemarin di hadapan Gubernur, saya katakan, Pak Gubernur mohon dibantu, penanganan PMI harus kerja bersama dan penanganan penempatan ilegal harus dimulai dari hulu, pemerintah desa, kabupaten kota, dan provinsi. Yang kami urus itu Bapak Ibu sekalian, tidak hanya yang sekarang tinggal berangkat ke Taiwan yang ada 6.000. Yang kami tangani tidak hanya yang akan berangkat ke Korea yang tertunda, ya, kurang lebih berapa Pak yang tertunda ke Korea itu? 4.000-an aja. 6.000-an juga. Yang kami urus tidak hanya itu, 9 juta pekerja migran Indonesia sedang kami tangani. 9 juta, Bapak Ibu sekalian. 1 tahun terakhir, ya, saya buka data. 1 tahun terakhir, 1 Januari 2020 sampai pertengahan Maret 2021, kami sudah menangani kepulangan lewat pelabuhan, lewat bandara-bandara, lewat perbatasan darat Kalimantan, Nunukan. Jumlahnya berapa? 169.000 orang pulang kami tangani. Ya, kami data petugas-petugas di setiap pintu masuk.
PMI bermasalahnya dipisahkan, yang itu dibiayai sampai ke kampung halamannya oleh BP2MI. Bisa gitu angkanya. Jauh dengan P3MI. Berapa yang ditangani oleh P3MI? Baru pulang aja 169.000. Jenazah yang kami tangani 1 tahun berapa? 760 jenazah. Tiba di bandara kami jemput dengan ambulan, kami antar sampai di kampung halaman di keluarga, karena harus ada berita acara antara petugas kami di P2MI dengan keluarga. 760 jenazah. Orang yang sakit kurang lebih 640 tiba di bandara kami antar. Saya pernah mengantar beberapa kali ke rumah sakit Polri untuk memberi pesan ke rumah sakit Polri, tangani baik-baik. Mereka bukan gratis di sini, tapi mereka dibayar oleh negara, dibayar oleh P2MI. Itu pesan politiknya. 640 yang sakit dibiayai semua perawatan hingga sembuh. Setelah selesai sembuh diantar ke kampung halamannya dengan biaya BP2MI. Kita ini kadang-kadang tidak adil kepada keluarga, kepada anak. Coba yang suka buka Facebook saya ada nggak di sini? Yang suka buka Facebook, saya kan aktif di Facebook. Saya jamin Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan satu aktivitas saya di Facebook saya bisa main ke Ancol hanya untuk memenuhi permintaan anak saya. Main ke tempat hiburan keluarga di mana saya bisa mengantar keluarga saya weekend. Pasti tidak akan menemukan. Saya katakan kepada kawan-kawan di jajaran, kita ini kadang-kadang tidak adil pada keluarga. Waktu keluarga, waktu refreshing, waktu weekend tidak ada. Tapi tidak apa-apa. Semua harus kita dedikasikan untuk pekerjaan kita, untuk pekerja migran Indonesia. Sekali lagi, di tengah masalah-masalah yang sedang kita hadapi dan kerjakan, kami sadar tentu masih ada hal-hal yang kurang memuaskan. Mohon ampun dan mohon maaf untuk semua para calon pekerja migran Indonesia. Tapi kita terus berupaya untuk melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, mengambil langkah-langkah strategis, ya, dan juga negosiasi dengan negara-negara penempatan, sambil terus memantau perkembangan COVID baik di negara kita maupun di negara-negara penempatan. Kita berdoa bersama COVID segera berakhir, segera dibuka negaranya untuk masuknya para CPMI kita ke negara mereka. Sukses selalu untuk kita semua. Walaupun muafiq ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian tadi Pak Beni sudah mengulas banyak. Saya hanya perlu menyampaikan juga bahwa beliau ini kemarin sosialisasi Undang-Undang 18/2017 yang dihadiri oleh kabupaten kota, hadir secara pribadi banyak dari wakil bupati, asisten, kemudian kepala dinas tenaga kerja, dan beliau memang menempatkan di depan Pak Gubernur juga pasal 40 pasal 41 di mana untuk pelatihan dan sertifikasinya ditanggung oleh pemerintah, entah itu provinsi, kabupaten atau kota. Yang tentunya banyak yang menanyakan apa mampu pemerintah seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya kenapa Pak Beni pernah bekerja itu kan yang 18 tahun ke atas. Jadi ini ternyata bisa untuk politik anggaran sehingga pendidikan betul-betul calon pekerja migran didanai oleh pemerintah daerah sesuai yang ada tercantum dalam undang-undang tersebut. Dan perlu kami sampaikan Pak Beni, kalau di BLK Semarang 1 ini sasarannya jelas bahwa sasarannya untuk peserta dengan tanda kutip, mohon maaf ya, calon pekerja migrannya keluarga miskin. Jadi ada kriterianya seperti itu. Tidak kemudian semua memiliki yang sama. Tapi di satu sisi perlu kami laporkan bahwa kartu prakerja itu untuk tahun 2021 kan semua kartu prakerja itu untuk berbagai hal, dirumahkan, kemudian juga calon pencari kerja. Nah di 2021 lebih diutamakan sudah ada di petunjuk pelaksanaannya tambahan untuk CPRI. Jadi CPRI masuk ke situ dan kami di 2 minggu yang lalu sudah webinar bersama Kemenko Perekonomian Pak Budi, kemudian juga dari Dirjen Bina Latas. Kami webinar untuk menyampaikan sosialisasi bahwa calon pekerja migran juga menjadi sasaran di kartu prakerja. Sedikit informasi bahwa di 2020
penerima kartu prakerja dari Jawa Tengah 507.000 sekian. Berarti ada potensi itu untuk para CPNS. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, bahwa pemerintah hadir, pemerintah juga harus mensejahterakan masyarakatnya, kemudian juga sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang 18, pelatihan itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Karena saya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Bapak saya adalah seorang tukang rongsor. Saya bersyukur bisa mendapat pelatihan ini secara gratis dan difasilitasi. Kenapa jadwal ujian itu tidak menetap dan berubah? Siapakah yang prioritaskan dalam pemberangkatan ke Korea? Misal tahun ini peserta CPNI Korea dari kelas 1 mengikuti ujian sampai tahun ini. Dan insya Allah terus semua. Sedangkan di tahun sebelumnya ada peserta MIS Topik yang lolos tapi belum berangkat ke Korea. Siapakah yang prioritaskan lebih dulu? Saya Ilham dari Kabupaten Tegal, bertanya Pak. Saya mau tanya, apa perbedaan antara program G2G dengan program G2G Korea? Terus selama pandemi ini kan kita tahu program G2G berarti. Saya mau tanya, apakah P2P program P2P juga berarti Pak, seperti halnya program G2G? Itu aja Pak, terima kasih. Apakah di Korea nanti ada wakil dari P2NI bisa ada keluhan tentang TKI di sana, tentang kerjaan atau bisa ada masalah di perusahaan nanti? Ya cukup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yaitu Abadi, dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kepastian hukum penempatan. Jadi untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 ini sebaiknya dan memang seharusnya tidak boleh setengah-setengah, harus secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini kami memang membaca di pasal 30 itu pembebasan biaya penempatan. Namun di situ tidak disebutkan terkait apa ya? Kita langsung aja deh ke pasal 39 dan pasal 40. Di situ disebutkan bahwa biaya pelatihan atau pelatihan itu merupakan tanggung jawab daripada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun berdasarkan demand and supply sampai sekarang ini kita tidak bisa membendung atau tidak bisa menunggu daripada kesiapan pemerintah pusat maupun daerah yang hingga sekarang ini sudah setahun bahkan lebih berjalan, belum ada ketetapan anggaran, Bapak. Jadi tentunya ini menjadi sebuah kendala yang mana P3MI juga tidak bisa melakukan penawaran dana, perekrutan maupun sebagainya. Dan di sisi lain pada saat kita mensosialisasikan kepada pengguna atau user melalui mitra kami di luar negeri, user juga tidak mau menanggung biaya pelatihan. Dalam hal ini mau tidak mau kita harus mencari solusi sementara sampai negara siap untuk menggelontorkan dana membiayai pelatihan. Kalau saran kami Bapak, tidak bisa itu dikesampingkan. Ya. Jadi memang harus ada solusi bagaimana supaya pelatihan ini tidak menjadi kendala penempatan. Yang akhirnya kemudian di belakang Bapak sesuai, maksud saya tidak sesuai dengan yang Bapak inginkan atau Bapak selalu gembar-gemborkan zero cost, kami tidak bisa melaksanakan karena kendala tersebut Pak. Dan memang ini adalah faktor utama kenapa kemudian zero cost tidak bisa tercapai. Jadi kalau saran kami harus ada misalnya ini Pak, biaya pelatihan ini dibiayai oleh TKI sendiri, namun difasilitasi oleh kalau setiap provinsi kan masih punya bank ya, Bancakan, BPD dan lain, Bancakan, Jabar dan lain-lain. Jadi bisa difasilitasi dari pinjaman yang sangat minimal dan dengan bunga yang sangat kecil untuk TKI bisa membiayai biaya pelatihan sendiri sampai negara betul-betul siap. Jadi memang yang Bapak takutkan dari praktek renten, kemudian jebakan hutang, bunga yang terlalu tinggi itu memang terjadi selama ini Pak. Dan memang juga kawan-kawan kami P3MI kebablasan. Sudah kemarin ada CS misalnya pembiayaan 4 juta, akhirnya hutang menjadi 20 juta. Itu memang tidak benar. Nah,
dalam hal ini apabila tadi BPD bisa memfasilitasi dengan bunga yang sangat rendah, saya kira bisa menyelesaikan permasalahan ini yang memang mungkin harus dilakukan. Demikian Bapak, terima kasih Bapak Rahman atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komunikasi dari LPK Jawa Malang. Kebetulan saya mewakili rekan-rekan perkumpulan LPK Desa. Yang terhormat Bapak Beni, yang terhormat Ibu Kadir. Dari tadi PMI yang disebut adalah Korea dan Taiwan. Ini kami sekedar memberi tahu bahwa kami LPK Desa ini sedang menggarap program transisi yang tadinya dari magang Jepang menjadi spesifik skill worker. Nah, itu kami ingin ada perhatian dari Bapak karena kebetulan program ini kami rasa sangat luar biasa Pak. Dengan adanya tadi saya merasa tersanjung di situ ada LPK mitra dari negara. Jadi kami merasa bahwa kami sudah dianggap dalam hal ini sebenarnya hampir sama prosesnya dengan Korea. Ada CDP, ada testing yang mana kami butuh perhatian. Mungkin hanya itu saja bahwa program magang Jepang yang bertransisi menjadi program spesifik skill worker atau dalam bahasa Jepang itu Udingo, kami mohon perhatian. Mudah-mudahan didukung dari BP 2 PNI dalam hal kemudahan baik itu pengurusan ujian, pengurusan dokumen dan sebagainya. Untuk RPK ya. Kita punya UPT di 23 provinsi termasuk Jawa Barat. Bapak datang kapan saja, koordinasi kapanpun, ya. Perintah saya harus dilayani. Baik P3MI, baik RPK, siapapun mitra strategis negara, mitra strategis BPD. Saya bahkan melakukan sampai hal-hal kecil, Pak. Ada sepataki nggak sih? Nah, sepataki. Ada sepataki ya. Kenal Meksi, kenal yang namanya Meksi. Dari Jawa Timur. Dalam hal tertentu saya marah, tapi kemarahan saya khusus untuk hal tertentu. Hal lain saya bantu, tanya beliau. Beliau pernah WA saya hanya untuk urusan kalau nggak salah hanya 6 PMI yang bermasalah di sistem. Saya, oke, apa masalahnya Pak Meksi? Sampaikan, saya langsung perintahkan. Kalau nggak salah yang ngurus Pak Anas selesai. Jadi kita memiliki semangat yang sangat terbuka dengan siapapun sepanjang untuk hal-hal kebaikan. Nggak ada yang akan kita halang-halangi dan bahkan kita akan pasangkan untuk bantu. Untuk hal tertentu P3 ini salah, pasti saya tegur, pasti saya marah, kan gitu ya. Kelewatan pasti kartu merah. Tapi jika sepanjang hal-hal untuk kebaikan bersama, kebaikan P3MI dengan cara yang benar, pasti totalitas kita bantu. Yakin. Itu satu case nama Meksi, ya, kalau masalah di Jawa Timur beliau. Boleh dikonfirmasi kapan pun beliau. Pernah nggak me-WA terkait ada 6 orang yang tidak tidak tercatat dalam sistem, ada sedikit masalah. Ada ikut menangani waktu itu ya. Kemudian saya bantu selesai clear. Beliau WA saya. Maka benar terima kasih atas bantuannya, atas respon cepat. Ini contoh ya, Ibu Ika. Nggak mungkin negara pemerintah ya, menyiapkan sebuah regulasi ya, tanpa ada way out yang lain yang perlu diantisipasi. Nah, sebetulnya saya nggak mau terbuka, tapi karena udah itu ya saya buka aja nih. Tanggal 13 Januari berarti 2 hari sebelum pemberlakuan pembebasan biaya penempatan ya. Yang pertama yang sebelum diperpanjang transisi. Kita rapat di kantor Kemenaker. Ya, Ibu Menteri hadir, Dirjen hadir, Dirjen Bina Peta, kemudian Ibu Epa hadir dan Ibu Hindur, Ibu Dita hadir. Saya didampingi oleh para deputi. Yang pertama 2 hari sebelum pemberlakuan, ini saja belum bisa diberlakukan. Sepakat adalah transisi diperpanjang. Yang lainnya tentu saja 1 Agustus. Solusinya adalah waktu itu saya tawarkan ke Ibu Menteri, Bu, solusi pertama intervensi negara. Kalau karena pandemi tahun ini kita punya 50.000 katakan 50.000 calon PMI yang akan berangkat, Pemda belum siap dari sisi anggaran, maka intervensi negara penting. Ya, waktu itu kita hitung 8 juta per PMI dikali 50.000. Jadi berapa itu? 400 miliar. Jadi negara mengucurkan uang 400
200 miliar untuk 50.000 PMI yang akan diberangkatkan di tahun di masa pandemi. Karena hitungannya kecil di luar tahun-tahun normal ini, yang 200.000 per tahun. Diskusi waktu itu memutuskan tidak mungkin. Ini butuh waktu panjang, karena keputusan politik anggarannya pasti melibatkan parlemen. Pembahasannya nggak cukup 1-2 bulan. Belum Menteri Keuangan, belum Bappenas seperti apa. Oke, close. Yang kedua adalah intervensi negara melalui himbara. Ya. Jadi kami akan segera mengundang di himbara. Jadi kalau Pemda nanti dari sisi fiskal daerah tidak siap, himbara turun tangan melalui KUR. Ya. Jadi nggak mungkin kita nggak ada solusi. Kita kumpulkan semua himbara, kemudian KUR dikucurkan, khususnya KUR spesifik bicara untuk pembiayaan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi. Dengan catatan, ya pokoknya jangan kayak sistem kemarin lagi. Ya, pihak ketiga ngambil 6% KUR PMI di BNI dipinjamkan ke PMI bunganya 27-30%. Jolim kalau begitu. Ya. Ibu tahu nggak kenapa dulu pihak ketiga koperasi simpan pinjam ke BNI atas nama KUR PMI, kalau KUR kan sampai sekarang 6%. Ya, dipinjamkan ke PMI jadi bunganya 27-30%. Itulah praktek John Rente, PMI yang meminjam uang tadi 8-10 bulan kerja di luar, tidak bisa menerima gaji apapun karena langsung dipotong dari utangan pinjaman yang membengkak karena bunga tadi. 2 kali surat saya protes kepada Menko. Nggak ada Bu yang berani setingkat kepala badan protes regulasi yang dibuat oleh Menko. Protes. Saya nggak berpikir apapun, yang penting ini untuk kebaikan PMI. 2 kali surat saya layangkan protes terkait sistem linkage dan generate. Jadi sistemnya tidak salah, pihak KSP-nya tidak salah, tapi regulasinya yang menguntungkan KSP dan merugikan PMI itu yang salah. Dulu bahkan saya pernah iseng ngomong begitu, jangan-jangan regulasi ini desain kejahatan bersama misalnya. Sudah saya kirimkan surat. Tidak adil KUR-nya namanya KUR PMI yang dipinjam uang negara, tapi PMI-nya tidak bisa pinjam langsung. Ini kan dolim, jahat menurut saya. Sehingga sistem linkage dan channel ini saya protes. Kalau namanya KUR PMI, kasih kesempatan dong PMI meminjam langsung ke bank. Ya, tidak boleh dihalangi oleh pihak siapapun dengan sistem yang dikemas, dimodifikasi dalam bentuk apapun. Alhamdulillah surat itu direspon, keluarlah Permenko yang baru revisi di mana 1 pasal 1 poin dimasukkan, PMI bisa meminjam langsung ke bank. Jadi PMI bisa minjam langsung ke bank. Nah, pinjaman ke bank itulah yang bisa digunakan oleh PMI. Lapornya sekarang berapa pinjaman ke bank? Untuk 25 juta. Ya, 25 juta. 25 juta. Kalau dia bisa main minjam ke bank 25 juta, baru PMI. Kenapa PMI ke Taiwan, PMI ke mana? Dia pinjam langsung ke bank 25 juta. PMI sangat akan terbantu. Biaya pendidikan dan pelatihannya dia bayar, tapi dia tidak harus menjual sawah. Dia tidak harus menjual tanah. Dia tidak menjual barang-barang yang dia miliki di rumah. Dia tidak harus menggadaikan apapun yang menjadi harta kekayaan keluarga. Pinjam ke bank, kemudian tentu dicicil melalui gaji. Tapi bunganya 6%. Tapi kalau pihak ketiga 27-30%. Kasihan dong PMI. Ini perang-perang yang saya lakukan, perang seperti ini. Bukan untuk kepentingan pribadi saya. Nah sekarang sudah ya, dimasukkan dalam revisi Permenko, PMI bisa directly meminjam langsung. Nah tentu yang marah pasti, ya yang marah sama saya itu kan tadi yang bisa meminjamkan itu. Aku udah nggak bisa minjemin uang sebesar itu lagi. Keuntungan aku berkurang. Yang marah ini kan yang begini ya kepada kita. Nah sambil kita jalan sosialisasi dengan 23 provinsi, kita akan segera pertemuan dengan himbara seluruh perbankan, ya, baik bank nasional maupun bank daerah. Bank Jateng juga tentu menjadi bagian, Bank Jabar, bank pemilik Pemda. Jadi nggak perlu khawatir, pasti akan ada jalan keluar. Ya, tidak mungkin negara melupakan termasuk P3MI yang dianggap sebagai mitra strategis. Sepanjang P3MI on the train, ya, patuh dengan semua peraturan undang-undang.
Saya sering guyon kepada para P3MI yang dulu pernah terlibat di Tarsan itu. Saya sampai istilahnya Tarsan. Tarsan itu apa? Tarsan itu yang kapal-kapal yang sering memberangkatkan ilegal itu. Ya, coba di sini ada yang pernah minum kopi dengan saya nggak di ruangan? Ya, lagi beberapa kali ya. Jadi para P3MI ini kalau bertamu ke saya ajak ngopi, disediakan jamuan makan. Oleh saya pernah ngundang asosiasi 2 kali di rumah. Sebelum ngobrol saya udah ingetin, yang bayar pertemuan di saya. Bayangin, ngundang asosiasi aja. Saya tegaskan sebelum berbicara, yang bayar saya. Saya nggak mau ada cerita pertemuan di restoran yang bayar asosiasi, nggak boleh. Wah, itu ceritanya panjang, Pak. Yang bayar saya, staf saya datangi, jaga kasir, ya, bayar, jangan sampai dibayar oleh asosiasi yang kita undang. Nah, kita boleh minum kopi, ketemu makan kapanpun, tapi jangan ajak saya ikut pusat saya. Hati-hati. Makanya kalau penggerebegan ini pernah ada anggota Asmatati, anggota Abjadi, nggak ada perbedaannya. Mau anggota Abjadi, mau anggota Asmatati kita bilang sepanjang dia. Karena masing-masing asosiasi sudah dukung kan pemberantasan sindikat penempatan ilegal. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi terkait pembebasan biaya penempatan 2 skenario. Skenario pertama terkait Pemda bertanggung jawab sebagaimana mandat undang-undang. Tapi jika Pemda kesulitan, ya, kalau Jawa Timur kan udah bagus tuh, Bu, Jawa Timur udah mengalokasikan anggarannya, ya, Ibu Hobipah. Walaupun angkanya masih kecil, tapi kan goodwill-nya sudah ada. Ya, Jawa Barat sudah mengeluarkan perda perlindungan. Di Jawa Tengah, walaupun sebetulnya sudah jalan kebijakan-kebijakannya di lapangan, mungkin tinggal diperkuat dengan politik anggarannya dan perda tentang perlindungan pekerja migran. Ya. Jadi insya Allah ya, akan selalu ada jalan keluar dan semua ya, win-win solution. Ya, win-win solution. Tapi yang sedang hari ini kita perjuangkan terus adalah pungutan ilegal pada PMI yang berlaku di Taiwan. Itu yang saya nggak pernah mau kompromi dengan pihak Taiwan. Dan itu saya persoalkan kemarin dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Taiwan. Ya, udah berat, udah punya beban. Tiba di Taiwan dia harus ada beban 33 juta lagi dengan alasan untuk fee agency. Ya, itu kemudian dikoreksi oleh Taiwan. Nggak ada fee agency, itu nggak ada, itu ilegal. Itu pernyataan resmi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ya, jadi sekali lagi untuk asosiasi ya, P3MI sepanjang masih mau on the track untuk pada undang-undang bekerja dengan cara benar, maka mereka adalah legis negara, termasuk KPK ya. Jadi kalau ada kesulitan, ada masalah langsung aja Pak koordinasi ya. Dengan saya directly langsung. Kan saya biasa beli 10.55 dia mempertanyakan tentang keberangkatan ke Taiwan. Sudah 2 tahun sambil menunggu, nggak ada kejelasan sama sekali Pak. Pertemuan hanya membahas masalah pembukaan. Kesel Pak menunggu. Kalau kayak gini terus, bukannya SDM yang meningkat, tapi kehancuran SDM dalam negeri sendiri. Ini masih mendingan. Biasanya caci maki, nggak apa-apa. Resiko jadi pejabat publik yang digaji oleh rakyat itu siap caci maki, diludahin, nggak boleh marah. Saya jawab, berangkat kemana Mas? Melalui PT apa? Di mana PT-nya? Dijawab, PT Forward Global Pak. Asmataki atau Abjadi? PT Forward Global. Asmataki lagi kan? Ya. Ke Taiwan Pak, sudah 2 tahun saya nunggu. Oke, di mana kantor perusahaannya? Di Tangerang Pak, Batu Cepet. Oke, saya telepon tadi. Mas nggak pernah dapat penjelasan dari PT-nya? Penutupannya karena apa? Oh ada Pak, katanya karena masalah pandemi COVID. Oke, itu yang benar. Tapi menurut media sosial bukan begitu. Mas percaya media sosial atau PT yang akan memberangkat? Ya percaya PT Pak. Nah kalau percaya PT, Mas siap-siap diberangkatkan oleh media sosial. Dia sambil guyon tapi ya, mendidik, educated gitu. Oh jadi begitu Pak, iya. Boleh Mas kalau Pak kalau nanti saya butuh informasi saya tanyakan lagi telepon Bapak boleh. Ini telepon saya, ya nggak ada kerugian saya. Ini saya perintahkan semua jajaran untuk mau melayani. Ya. Kemarin kontak langsung naker,
Ya. Saya dilapori oleh LSM, Pak, ini ada yang mengalami penganiayaan dan juga gaji tidak dibayar di Arab Saudi. Damam. Saya video call. Ada videonya. Ya. Kemarin masih posisi di ini saya di mana ini? Saya posisi di ini seorang PMI di Daman. Kemarin peristiwanya, saya telepon. Apa yang akan dilakukan? Pak, kami ingin lari, tapi ke KBRI butuh waktu 8 jam, ya, karena di Jeddah, ya. Tahu bukan Jeddah apa? Atau Saudi ya? Jeddah. Oke. Kalau kamu lari, pasti ada masalah di jalan yang kita khawatirkan, dikejar atau segala sebagainya, ya kan? Ditangkap oleh petugas karena ilegal, nanti masalah itu. Kamu butuh biaya berapa kalau lari sendiri? 1.000 real. Apa yang saya katakan? Saya bantu 1.000 real itu berapa berarti? 3 juta. 4 juta. Saya bantu kamu 5 juta dengan uang pribadi saya. Kamu kirim nomor rekening sekarang. Ini cara-cara yang kami lakukan. Pak, kami nggak punya nomor rekening. Semua buku tabungan, paspor ditahan oleh pihak apa nih? Agen. Nggak bisa. Oke. Kalau begitu, kamu tunggu sebentar, matiin. Saya perintahkan staf saya, ya, direktur untuk kontak adnaker. Di kontaklah adnaker. Ini minta alamat saya resmi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh direktur saya? Ya. Ini satu contoh ya dari berbagai banyak yang ditangani. Nah ini langsung tindak lanjut gerak cepat. Mukabom. Koordinasi dengan pihak adnaker di Arab Saudi. Ya. Kafilnya dia yang tercatat di dalam ikomahnya dia, dalam visanya dia itu. Nah, oleh sidang ini. Oke. Apa keputusannya? Adnaker kita kirim titik koordinat sesuai handphone yang dikirim Google Map dari nama Arin tadi. Arin namanya perempuan kan ya. Kemudian adnaker akan segera nanti atur dia keluar dari rumah pada titik poin di mana ketemu di bawah ke KBRI. Setelah itu tangan lutut dipulang. Ini respon cepat dan pola baru yang kita lakukan. Jadi jangankan PMI yang jumlahnya jutaan, ya P3M ini kan sedikit. Jadi kalau P3M nggak bisa komunikasi dengan saya, ada hal tertentu dengan UPT, termasuk LPK, ya keterlaluan orang-orang BP2MI kalau nggak bisa melayani LPK, ya kemudian juga P3M bisa kita lakukan. Kerjasama ini kerjasama ya yang saling menguntungkan dalam arti kepentingannya diorientasikan pada pekerja migran Indonesia. Ya, saya layani semua. Jadi jangan khawatir, Ibu Ika, ya pasti negara menyiapkan skema, ya skema yang tentu tidak akan merugikan P3MI, tidak akan merugikan Taiwan Agency, dan tidak boleh juga merugikan P3MI pasti. Semua harus duduk bersama, disepakati bersama. Ya, sambil menunggu tentu COVID-19 selesai, penempatan bisa dilakukan. Kemarin saya pantau Wakil Menteri Luar Negerinya, bisa lihat di FB lah, kan kemarin live FB. Saya katakan untuk membuktikan keseriusan kami, kapan Taiwan dibuka dan saya akan datang ke Taiwan. Bayangin, saya datang ke Taiwan. Ya, yang penting kami tidak menjalani protokol kesehatan karantina, karena rugi amat kalau karantina. Negara hanya membayar kami untuk 5 hari. Di karantina 14 hari, bagaimana ceritanya? Berapa Pak? 21. Oh, 21 lagi. Ya, ngapain lama-lama di sana? Ya, betul. Yang penting CDC itu semacam gugus tugas dari Taiwan, memperkenalkan kami untuk tidak karantina. Karena itu tugas negara khusus terkait membicarakan penempatan Taiwan kan gitu ya. Kita tantang di Taiwan. Oke, kalau gitu dijawab oleh Taiwan kemarin, kami katanya akan bicara dulu dengan CDC-nya. Ya, mudah-mudahan semua doakan lah ya. Kita akan melewati masa-masa sulit. Ya. Yang ringan-ringan silakan. Di sini aja Pak. Pak Yudho, nanti tolong LPK diundang, mungkin tidak hanya ini,
banyak kalau LPK Jepang. Nanti kita akan kesepakatan. Kalau kita fasilitasi sampai matching mas. Jadi kalau Anda tidak punya job, saya punya job. Saat ini ada job caregiver 500. Saat ini ada job grooming, tahu grooming? Grooming itu perawat kuda liar, perawat kuda balap, ya. Kita 400. Sekarang ada lagi peternakan. Peternakan saya punya 500. Silakan dimanfaatkan. N4 atau A2, kesehatan bagus. Nanti kita matchingkan. Akan saya matchingkan, ya. Saya bantu matchingkan. Sampai berprogram, saya bantu mengolekan dengan pihak pemerintah. Tanya Pak, kapan mereka bisa matchingnya? Soalnya di kita sudah ada 100 siswa yang sekarang sudah ada sertifikasi sudah semua. Apa? Peternakan ada. Nanti kita silakan Anda datang ke kantor saya, hubungi Pak Indro. Nanti format CV-nya beserta lampirannya semua Pak. CV kita sudah lengkap. Silakan nanti kita jangan menggunakan tekanan kita menentukan hari apa jam berapa di mana. Betul. Terserah sampai mau jam berapa? Hari apa? Hari ini. Senin Senin Pak Indro, belakang tuh. Senin ya. Oke. Bagi kawan-kawan adik-adik yang mau ke Korea, pertama kalau tes, keputusannya nanti kita dengan pihak Korea, karena tes itu kesepakatan seluruh dunia, tidak hanya Indonesia ya. Biasanya 1 tahun sekali. Tesnya ada CBT dan skill test. Kalau CBT lulus nanti baru masuk skill test. Nilai terakhir, ini instrukturnya ini, nilai terakhir yang lulusan kemarin itu nilainya sudah 180. Maka kalau kurang dari 180 kemungkinan tidak lulus. Silakan kalau apa itu namanya uji coba, apa namanya track out, ya diperbanyak track out, harus lebih dari 180 mau masuk skill test. Ini penting. Jadi tidak hanya sekedar belajar, tapi harus punya target minimal 180 nilainya, tertinggi 200. Kalau ada 201 ya nanti orang wong malaikat. Itu deh ya, 1 tahun sekali. Kemudian yang Tegal tadi, Tegal mana Tegal? Yang Anda P2P tadi itu E10 itu untuk ABK. Tapi itu adalah business to business. Gitu ya, artinya di sana ditangani langsung oleh pengguna, di sini adalah manajer. Itu business to business, bayarnya. Nah, ini yang paling menarik itu bayarnya. 150 juta mau. Nah, ya. Yang 100 juta itu untuk pembelian job dan proses, yang 50 juta itu tanggungan kalau Anda kabur. Jadi kalau Anda kabur kurang dari kontrak, maka 50 juta terhilang. Jadi intinya bukan kita. Izinnya bukan kita. Siupak. Itu pakai siupak. Maksudnya siup yang dikeluarkan bukan dari kita tapi dari kerugian laut. Tapi dulu 1 second itu masih lambai dong. Bukan ini terlalu besar. Dengan gaji di bawah G2G. Paham ya? Gajinya itu di bawah G2G. Itu saya pastikan di bawah G2G. Maka nggak usah diikuti mas. Saran saya yang P2P tidak usah diikuti. Per bulan itu kira-kira hanya 200 job. Rata maksimal 200 job. Karena 1 tahun itu hanya 2.000 job. Kalau kita bisa 7.000 job. Nah, tinggal itu nanti proses lah. Namun saat ini belum bisa dibuka karena COVID. Ya. Belum lagi kita biaya apa namanya? Karantina itu tinggi, rata-rata 20 juta. Menang 1 juta. Itu ya mas. Apalagi yang dari Rembang, mas pertanyaanmu kapan dibuka? Prioritas. Jadi maksudnya begini, Anda lulus, kesehatan bagus, lulus,
kita tawarkan ke Jepang, semua kita tawarkan ke Korea, semua kita tawarkan. Nanti dipilih sama user Korea, pabriknya. Jadi kalau pabrik itu minta 50, kita kirim 100 orang. Dari 100 itu mana yang dipilih? Mereka gini. Tapi kalau angkatan lebih dulu belum tentu berangkat, betul. Karena angkatan yang akan datang sudah menyusul. Kita tawarkan semua, waktunya 2 tahun. Jadi kita tawarkan itu waktunya 2 tahun. Kalau habis 2 tahun berarti Anda expired, ujian lagi. Orang perlu fokus naik, ketemu Bupri nggak perlu langsung ujian naik ya. Nanti Bupri bisa jelaskan itulah mereka. Yang penting sehat Mas, karena banyak yang lulus skill sama lulus bahasa, banyak yang gugur karena kesehatan. Sudah diajarkan ya, kawan-kawan udah tahu lah. Ada 5 kesehatan pokok yang tidak boleh, yang haram kalau Anda berangkat. Kira-kira gitu, bahasa saya haram, akan di sana nggak mau menerima. Ya, kalau Anda nanti menghubungi calon dan lain-lain, oh nggak apa-apa, ngapusi itu. Karena sekarang berkembang seperti itu, Pak saya lulus, tapi saya nggak berangkat menghubungi calon, ya sudah, maka akan 60 juta sampai 70 juta. Dan itu tidak akan berangkat, bohong. Oke, paling-paling Anda dimasukkan ke Korea ke pulau apa itu biasanya untuk rekreasi itu. Nah, dimasukkan ke sana 2 minggu baru pulang lagi. Ya, jangan sampai ini kejadiannya sudah banyak. Ya, jangan sampai dikadali orang lain kayak gitu. Anda benar-benar semua. Saya rasa itu atau mau Bupri. Oh, perwakilan dari teman-teman Vietnam ada perwakilan di Korea dan kita koordinasinya baik-baik. Selalu kalau ada masalah hal lain selalu kita koordinasi. Yang penting Anda jangan kabur di sana. Oh, diterima aja belum tentu. Jadi yang penting begini, saat pertama nggak boleh kabur. Kalau Anda nanti tidak perasan, nanti di sana ada perwakilan dari RDK, silakan nanti lapor ke RDK bahwa saya tidak perasan di pabrik ini, minta dicarikan pekerjaan. Begitu Anda kabur, saya yakin 2 tahun Anda terputar-putar, tidak mendapatkan pekerjaan. Kadang-kadang makannya pun nebeng temennya. Kalau dikasih sama temennya, kalau enggak. Jadi saran kita jangan kabur. Pemainnya banyak di sana, pemain ya orang-orang kita juga, orang Indonesia juga biasanya dikadali Mas. Oh gaji di sana lebih tinggi, jangan percaya ya. Anda udah bener lah kalau itu biasa kadali teman. Kalau dikadali ya, oh kita ini kadal masa dikadali, kita ya. Bupri, ini jangan hanya makan Bu. Jadi dikatakan ya. Proses itu saya baik. Bahasa Jepang. Ini bisa kalau glowing tadi itu melalui visa engineer. Jadi bukan visa assessment. Itu gajinya lebih tinggi Mas, 32 juta. Silakan urus jalan, gajinya cepat. Ini pasar jalan.